Hai, perkenalkan nama saya Volte Mega Papuanita dengan NIM 201905110409. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Cendrawasih. Saya sekarang berada di semester 3, jurusan Matematika, Program Studi Statistika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas besar dari mata kuliah pemrograman komputer dan matematika keuangan. Sekarang kita akan membahas yang pertama ada pemrograman komputer. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang cukup populer. Python menempati urutan ketiga dalam bahasa pemrograman terpopuler di dunia. Banyak aplikasi-aplikasi yang cukup populer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Facebook, Instagram, Netflix, ataupun Google. Mereka lebih mempercayai Python sebagai bahasa pemrograman mereka. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan Python. Yang pertama, Python dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman untuk membangun server ketika kita membuat website. Yang kedua, ketika kita membutuhkan proses pembuatan prototipe atau pengembangan perangkat Linux siap produksi, Python dapat kita andalkan. Yang ketiga, Python dapat digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat Linux. Yang keempat, Python dimanfaatkan untuk membaca dan memodifikasi sebuah file di dalam pembangunan sistem database. Yang kelima, Python memungkinkan kita untuk menangani big data dan menjalankan pemrosesan matematika yang kompleks. Jadi, saat kita mengelola suatu data yang cukup besar dan kompleks, dengan adanya bahasa pemrograman Python ini, kita akan sangat terbantu tentunya. Topik yang pertama untuk matematika keuangan ada anuitas ditunda. Pada prinsipnya, untuk anuitas ditunda terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada nilai sekarang pada anuitas ditunda, atau sering disebut dengan PV atau present value. PV sendiri memiliki persamaan P dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I per 1 tambah I dipangkatkan K min 1. Dengan PV itu nilai sekarang atau present value, P-nya itu jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I-nya itu tingkat bunga, N-nya itu jumlah periode, dan K-nya itu periode penundaan. Yang kedua, ada nilai yang akan datang pada anuitas ditunda. Biasa disebut dengan EV atau future value. EV sendiri memiliki persamaan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Dengan EV, nilai yang akan datang atau future value, P-nya itu jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I-nya itu tingkat bunga, N-nya itu jumlah periode. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, future value ini sama saja dengan anuitas biasa, karena penundaannya itu di awal. Jadi persamaannya pun sama saja dengan persamaan pada anuitas biasa. Untuk topik yang kedua pada matematika keuangan ini ada penyusutan. Dana penyusutan adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen melalui perhitungan harga pokok produksi. Dengan demikian, layaknya dari sebuah studi kelayakan bisnis, sebenarnya telah diperhitungkan dana penyusutan sebagai dana pengganti dari aset yang tidak ekonomis lagi. Besar atau kecilnya biaya penyusutan yang dilakukan pada setiap aset tergantung pada harga aset, umur ekonomis, serta metode yang digunakan dalam penyusutan. Kali ini saya menggunakan metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun itu semakin lama maka beban penyusutannya itu akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena penggunaan fraksi yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Untuk persamaannya itu ada R sama dengan sisa manfaat per N dikali N plus 1 per 2 dikali C min S, dengan R itu beban depresiasi per periode, C-nya harga perolehan, S-nya itu nilai sisa, N-nya itu jumlah periode atau masa manfaatnya. Di sini ada contoh-contoh soal yang nantinya akan kita aplikasikan di bahasa pemrograman Python. Yang pertama ini, nomor 1 dan nomor 2 itu berhubungan dengan anuitas ditunda. Yang pertama, yang ditanyakan adalah PVA, yang diketahui itu P-nya sebesar 1 juta, I-nya 1,5%,
N-nya 6, K atau periode penundaannya itu 3. Yang kedua yang ditanyakan FPA yang diketahui P 750.000, I-nya 0,75%, N-nya 87. Untuk soal nomor 3 dan 4, ini berhubungan dengan penyusutan. Untuk nomor 3 yang diketahuinya itu C-nya sama dengan 135 juta, S-nya 50 juta, N-nya 5 yang ditanyakan beban penyusutannya atau R. Untuk nomor 4, C sama dengan 320 juta, S-nya 50 juta, N-nya 5 yang ditanyakan beban penyusutannya. Sekarang kita beralih ke bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama itu ada anuitas ditunda. Kita markdown karena di sini kita akan jadikan judul ya. Jadi kita markdown. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah nilai sekarang. Nilai sekarang pada anuitas ditunda. Kita markdown lagi. Oke. Untuk anuitas ditunda sendiri, saya memiliki dua cara. Untuk cara yang pertama, kita masukkan nilai P integer. Integer ini fungsinya untuk mengubah string atau teks menjadi integer atau bilangan bulat. Jadi integer input diketahui jumlah yang akan dibayarkan adalah RP. Ada I atau tingkat bunga ini selalu dalam bentuk desimal, maka yang kita gunakan di sini adalah float. Float input diketahui tingkat bunganya adalah N kita gunakan integer. Input diketahui jumlah periodenya adalah K, kita gunakan integer. Input diketahui periode penundaannya adalah. Untuk PVA sendiri seperti di PowerPoint tadi sudah saya jelaskan memiliki persamaan P dikali, untuk kali kita gunakan bintang 1 minus 1 tambah I, pangkat kita gunakan bintang 2 kali, pangkat minus N, slice itu bagi, kemudian slice 1 tambah I, pangkat K min 1. Oke, jangan lupa kita print. PVA adalah RP, setelah itu kita round PVA. Kita beri catatan, ini adalah cara yang pertama. Jika kita run, akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya seperti soal di PowerPoint tadi. P-nya itu yang diketahui 1 juta, tingkat bunganya tadi itu 1,5%, kita per 100 berarti 0,015, jumlah periodenya 6, periode penundaannya 3, maka hasil yang akan didapatkan adalah Rp5.530.042.
Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa langsung tulis yang diketahui. P-nya itu 1 juta, I-nya 0,015, N-nya 6, K-nya 3. Kita gunakan def atau definisi PVA P yang diketahui itu ada P, ada I, ada N, ada K. Maka PVA kita gunakan rumus yang ini. Kita copy. PVA di sini sama dengan terus kita print atau kita cetak. PVA adalah Rp, kemudian di sini round PVA. Setelah itu kita masukkan nilainya. Untuk P-nya sendiri tadi 1 juta. 1 juta. I-nya tadi 0,015. N-nya 6. K-nya 3. Setelah itu kita beri catatan, ini adalah cara yang kedua. Kita jalankan, maka hasil yang didapatkan sama, Rp5.530.042. Selanjutnya kita masuk yang kedua itu. Yang akan kita bahas adalah nilai yang akan datang pada anuitas ditunda. Kita markdown. Oke. Sebenarnya untuk cara ini sama saja. Entah itu cara yang pertama ataupun cara yang kedua, sama saja. Jadi di sini karena yang diketahui pun sama saja kecuali K. Kita copy. Oke. Untuk persamaannya sesuai yang di PowerPoint tadi, EVA itu P dikali 1 tambah I dipangkatkan N dipangkatkan N minus 1 plus bagi I. Kita print. EVA adalah RP round EVA. Kita beri catatan sama seperti tadi, ini adalah cara yang jika kitaran seperti yang diketahui. Ininya tadi, P-nya tadi 750.000. Terus tingkat bunganya itu 0,0075. N-nya 87. Hasil yang didapatkan adalah
Rp191.566.457 rupiah. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita masukkan yang diketahui 750.000 untuk P, tingkat bunganya 0,0075, N-nya 87. Def FPA yang diketahui ada P, ada I, ada N. Maka di sini FPA kita gunakan rumus yang sama. Kita bisa copy. Setelah itu kita paste atau kita cetak. FPA adalah RP round FPA. Oke. Kita masukkan nilainya. P-nya tadi 750.000, I-nya 0,0075, N-nya adalah 87. Jika kitaran, maka hasil yang dihasilkan pun sama, Rp191.566.457. Dari sini kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya, karena Python sendiri pun memiliki banyak fungsi. Seperti tadi, kita aplikasikan Python sebagai alat bantu hitung. Seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi, Python bisa membantu kita untuk membuat workflow, prototype, ataupun membantu kita dalam mengelola data yang cukup besar dan kompleks. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari ataupun mendalami bahasa pemrograman Python, karena kedepannya pun akan sangat bermanfaat bagi kita. Sekian video penjelasan dari saya, kiranya apa yang saya jelaskan tadi boleh bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurang dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.